Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai majelis ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah takdirkan majelis ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarak fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وجميع مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا خاصة جميع المشايخ في هذه المؤسسة حضرة الشيخ هاشم الأشعري والشيخ معصوم علي وكل خليله Kiai Abdul Aziz wa Jamilah Maksud wa Kiai Akhirah Kusikum Sa'ad Bapak Syariatul Wafar wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati mu'allif kitab at-tibyan fi adab hamalatul Quran wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti insya Allah tidak lama-lama karena sampean keburu masuk sekolah ya. Ini sudah hampir 6:30 jadi ya saya khawatir nanti telat. Ini jamnya luar biasa ya. Masih dalam suasana Syawal, tentunya saya secara pribadi mohon maaf atas segala khilaf mungkin selama kita berinteraksi, selama kita ngaji ini ada kesalahan yang mungkin bisa jadi saya tidak terasa atau tidak sengaja, maka dari itu saya mohon maaf zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Mari loh, depan loh, daripada nanti di pinggir pintu jatuh. Ini masih Syawal ya? Masih tanggal berapa Syawal ini? Berapa? Kemarin pulang semua? Apa ada yang tidak pulang? Pulang semua? Di dalam bahasa Indonesia itu kan kalau lebaran kan kita mesti mohon maaf lahir batin. Itu biasanya dimulai dari kata minal aidin wal faizin. Di luar sana selain sampean ya. Kalau sampean insya Allah banyak yang sudah paham. Kalau ditanya orang apa sih artinya minal aidin wal faizin itu? Hampir banyak yang menjawab artinya adalah mohon maaf lahir batin. Padahal itu kan bukan arti dari minal aidin wal faizin. Jadi kalau minal aidin wal faizin itu adalah sebuah doa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita itu termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Berarti suci, tidak punya dosa.
baik dengan Allah secara vertikal ataupun dengan sesama makhluk, sesama manusia. Kan begitu. Kalau al-faizin, faiz itu adalah orang-orang yang beruntung, yang secara hakiki al-faizun itu adalah orang yang nanti di akhirat itu masuk surga. Caranya gimana agar kita ini termasuk orang yang kembali serta orang yang masuk surga? Setelah kita beribadah kepada Allah secara serius, dan ini kita jaga terus, setelah Ramadan juga kita jaga, maka jangan lupa kita saling memaafkan. Nah ini yang paling penting, itulah caranya. Karena banyak orang yang boleh jadi ibadahnya bagus, tapi hubungan dengan manusia itu buruk. Padahal ini nanti bisa menghabiskan pahala orang tersebut. Jadi nanti ketika di hadapan Allah, sampean dapat pahala puasa, dapat pahala sholat, dapat pahala ngaji banyak. Tiba-tiba ada yang protes. Ya Allah, niki rencang kulo, ini teman saya ini dulu memang rajin, tapi dia sering menyakiti saya. Dia mendolimi hak-hak saya. Saya tidak terima. Loh, berarti kan dia belum memaafkan. Akhirnya ini bisa amal sampean, pahala dari amal sampean itu bisa diambil oleh teman kita sehingga terkuras. Ini makanya hati-hati. Ya. Nah, mohon maaf lahir batin itu untuk mensupport itu tadi, biar kita betul-betul menjadi al-aidin wal faizin. Kata maaf dengan lahir batin itu semua dari bahasa Arab. Lahir itu kan dari zahir ya. Batin, ya batin. Ya. Maaf itu dari apa? Akar katanya apa bahasa Arabnya? Hah? Afa ya'fu. Al-afwu. Ya, kalau menunjuk kepada zatnya al-afuwu. Makanya Allahumma innaka afuwun karim. Sesungguhnya engkau afuwun. Afuwun itu zat yang maha memberi maaf. Afa ya'fu itu tingkatannya itu lebih tinggi dibanding ghafara yaghfiru. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya, bahasa Jawa itu ada ngapuro. Tahu ngapuro? Nyuwun ngapuro. Kemudian dihaluskan nyuwun ngapunten. Ngapura itu dari bahasa Arab ghafura. Cuman kan kalau ditulis pego kan ghin, fa, wawu, ro. Terus orang Jawa bacanya bukan ghafura tapi ngapura. Gitu. Apa bedanya afa dengan ghafara? Apa bedanya? Tingkatannya lebih tinggi mana? Lebih tinggi afa. Makanya kita ini meminta maaf, itu yang kita minta itu yang paling tinggi. Bedanya begini, kalau afa ya'fu, itu memaafkan sekaligus melupakan sehingga tanpa bekas. Kalau ghafaro, itu memaafkan, tapi masih ada bekasnya. Kenapa? Karena ditutup kesalahannya, bukan dihapus secara bersih. Itu bedanya. Jadi afa ya'fu itu levelnya lebih berat dibanding ghafaro. Jadi kalau sampean lah Allah itu dua-duanya, Allah itu maha ghafur sekaligus afu. Nanti tergantung kesalahan sampean. Ya. Manusia juga begitu. Manusia itu bisa ghafaro, bisa afa ya'fu. Lah yang afa ini yang lebih berat. Karena lebih nemen menghapusnya itu. Ini ada cerita. Tidak apa-apa ya cerita sedikit ya. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Enak ini. Mulai atau nanti waktunya tinggal 3 menit. Kalau menuju ke 6:30. Kita acuannya jam yang ini aja ya. Nah, dulu ini pernah ada peristiwa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an itu ketika
saya lupa, pernah mengikuti perjalanan Rasulullah itu apa setelah apa perang atau perjalanan kemana begitu, wallahu a'lam. Saya lupa. Jadi kalau zaman dulu itu kan biasanya istri Rasulullah itu kalau ikut itu ada tempat khusus di atas unta karena kendaraannya itu ya unta itu. Nggak ada Toyota itu belum ada. Makanya biasanya ada yang pidato si Toba itu kan dari zaman unta menuju zaman Toyota kan gitu. Itu belum ada, mobil itu belum ada dulu. Jadi karena istri Rasulullah itu perempuan, maka biasanya di unta itu diberi tempat khusus. Orang Jawa kalau maknai kitab itu disebut dengan skedup atau apa itu ya. Rombongan gitu loh yang di atas unta itu. Kalau sampai nonton film-film di padang pasir itu, saya naik di situ di dalam, tapi ya tetap yang dinaiki unta, hanya dikasih rombongan itu. Kan yang di dalam situ enggak kelihatan. Pernah suatu ketika rombongan ini, termasuk rombongannya Rasulullah ini dan yang lain, itu berhenti di sebuah tempat untuk melaksanakan sholat subuh di tengah padang pasir. Tidak ada penyinaran, tidak ada lampu, tidak ada listrik. Ya gelap. Entah dulu penyinarannya pakai apa, ya pakai api atau apa gitu. Karena lampu emergensi juga belum ada waktu itu. Kalau sekarang kan pakai senter, lampu emergensi kan padang. Apalagi sekarang kalau bawa HP itu semua HP itu ada LED flash-nya kan. Kalau acara-acara kan sering dimatiin lampunya terus digini-giniin gitu kan. Dulu enggak ada begitu. Bawa HP kan. Nah, setelah itu, setelah semuanya beres, Sayyidah Aisyah ini naik ke atas unta itu, tapi ternyata beliau kaget karena kalung beliau itu ketinggalan, hilang, nggak ada gitu. Akhirnya Sayyidah Aisyah turun lagi dari unta tanpa sepengetahuan sahabat yang bertugas untuk nuntun atau dampingi unta beliau ini. Akhirnya beliau turun, nyari kalungnya, nggak ketemu. Itu di tengah kegelapan karena masih masih pagi buta. Akhirnya rombongan ini berangkat. Setelah rombongan itu berangkat, biasanya dulu itu ada sahabat atau kebiasaan dari sahabat ada yang bertugas setelah rombongan itu meninggalkan lokasi. Ada sahabat yang pulangnya belakangan untuk apa? Untuk ngecek adakah barang-barang yang tertinggal. Ya. Akhirnya ada sahabat yang namanya, ini rombongan sudah berangkat ini. Ada sahabat namanya Sofwan ibnul Mu'attal. Sofwan ini tertinggal karena memang bertugas untuk terakhir. Betapa kagetnya Sofwan ketika dia mendapati atau bertemu dengan Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget, kok ada Sayyidah Aisyah? Yang terucap pertama kali adalah kalimat istirja. Apa istirja ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena saking kagetnya itu, inna lillahi. Akhirnya, singkat cerita, kan tidak mungkin kalau Sayyidah Aisyah kemudian ditinggal sendiri di tengah padang pasir itu. Akhirnya dipersilahkanlah Sayyidah Aisyah itu menaiki untanya. Kemudian Sofwan dengan Sayyidah Aisyah ini pulang ke Madinah, tapi sudah terlambat dari rombongan tadi itu. Begitu masuk Madinah, ya ini datang berdua, Sofwan dengan Sayyidah Aisyah. Orang munafik saweneng, wah ini pasti ada apa-apa ini kok berduaan. Muncullah fitnah, desas-desus yang kemudian mengarah kepada tuduhan bahwa Sayyidah Aisyah itu melakukan selingkuh dengan sahabat namanya Sofwan ibnul Mu'attal. Ya gara-gara tadi itu sebabnya. Berita itu tidak bisa dibendung. Jadi yang namanya fitnah, berita buruk yang menimpa seseorang itu dibendung itu susah. Semakin dibendung itu badai fitnah itu semakin besar. Jadi sampai berita itu berkembang di seantero Madinah, Rasulullah juga mendengar itu.
Sampai Rasulullah itu mendiamkan Sayyidah Aisyah karena beliau tidak mengiyakan, tapi juga tidak membenarkan. Tapi bingung, bimbang di antara dua hal itu. Yang diminta oleh Rasulullah adalah menunggu dan meminta petunjuk dari Allah. Sampai kemudian Sayyidina Ali itu ketika bertemu dengan Rasulullah, Sayyidina Ali itu menghibur Rasulullah dengan kata-kata begini, ya Rasulullah, perempuan itu tidak hanya Sayyidah Aisyah, banyak perempuan yang lain. Yang rupanya dengan kata-kata ini, Sayyidah Aisyah itu tidak sreg. Karena Sayyidina Ali itu kan menantunya Rasulullah. Ya sebenarnya menantunya Sayyidah Aisyah, tapi kan Fatimah itu bukan putrinya Aisyah. Fatimah Az-Zahra itu kan putrinya Khadijah, istri Rasulullah yang pertama yang kemudian wafat itu. Akhirnya berita ini berkembang. Sampai Sayyidina Abi Bakar, ayahanda Sayyidah Aisyah, itu juga mendengar itu, tapi Abu Bakar ini tidak yakin kalau putrinya itu melakukan hal seburuk itu. Karena Abu Bakar itu tahu masa kecilnya Aisyah, bagaimana profilnya, bagaimana kepribadiannya itu Abu Bakar tahu. Dan Abu Bakar itu bukan sembarang orang. Abu Bakar itu mendapat julukan As-Siddiq itu stempelnya langsung dari Allah, disampaikan ke Rasulullah lewat malaikat Jibril. Wa huwa As-Siddiq. Sampai Rasulullah dawuh begini, lawuzina imanu Abu Bakrin lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajaha. Seandainya imannya Abu Bakar itu kadar keimanannya itu ditimbang dibandingkan dengan keimanannya semua umat Islam, semuanya loh ya. Samain katut kabeh. Ternyata masih lebih berat imannya Abu Bakar. Saking kuatnya imannya Abu Bakar. Lah akhirnya Abu Bakar ini tetap percaya kepada putrinya. Lah, Abu Bakar ini punya keponakan, keponakan atau apa ya, atau ya pokoknya saudara lah. Yang saudara ini namanya Mistah bin Utsatha. Mistah ini selama ini dalam kondisi kekurangan. Pokoknya kaum du'afa lah, dia tidak punya penghasilan. Satu-satunya yang menjadi tumpuan itu adalah subsidi atau bantuan pangan, termasuk bantuan apapun dari Abu Bakar. Ternyata Mistah ini ikut termakan gosip tadi itu. Padahal selama ini disubsidi oleh Abu Bakar. Mistah ini termasuk orang yang percaya kalau Aisyah itu melakukan perbuatan serong tadi itu. Akhirnya Abu Bakar mendengar kalau Mistah itu seperti itu, dia ini secara manusiawi, Abu Bakar kemudian mengatakan begini, ya wes lah, mulai saat ini saya bersumpah, saya berjanji tidak akan lagi mensubsidi sampean. Karena saking mangkelnya, melok-melok nyebarno gosip atau fitnah yang menuduh putrinya, yaitu Sayyidah Aisyah itu berbuat selingkuh. Inilah kemudian turun rangkaian ayat, itu setelah beberapa lama, Sayyidah Aisyah itu sedih banget. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, menjelaskan sudah habis kata-kata itu. Gimana mau menjelaskan? Ya, makanya ini hati-hati. Setan itu kalau menggoda orang, itu masuk melalui aliran darah. Termasuk menggoda orang untuk orang itu berburuk sangka, untuk orang itu membicarakan buruk sangka tadi itu kemudian menjadi riba, padahal tidak dilakukan, lalu kemudian ini menjadi satu tuduhan yang keji. Rasulullah sendiri juga tadi itu tidak bisa bersikap. Karena tadi itu tidak mengiyakan, tapi tidak juga, oh ini tidak menidakkan, tidak, tapi membenarkan juga enggak. Menunggu petunjuk Tuhan. Akhirnya turun firman Allah dalam surah An-Nur. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum. Itulah yang kemudian terkenal dengan peristiwa hadithul ifki. Hadithul ifki itu peristiwa berita bohong. Yang menimpa siapa? Menimpa Sayyidah Aisyah. Ya. Akhirnya setelah turun ayat itu,
Sayyidah Aisyah itu dibersihkan namanya, bahwa beliau itu wanita yang bersih. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innalladzina yarmunal muhsanat. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh atau melempar tuduhan zina kepada orang-orang perempuan yang menjaga dirinya, al-muhsanat. Lafadznya adalah jamak, ini berarti berlaku umum. Walaupun sebabnya itu adalah kejadian yang menimpa Sayyidah Aisyah. Jadi orang-orang yang menjaga dirinya, al-muhsanat. Ya. Makanya termasuk di juz 5 itu yang haram dinikahi itu, juz 5 itu kan dimulai wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Itu kan dimulai dari hurrimat alaikumul maitah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, itu kan di akhir juz 4 itu. Itu maksudnya apa? Al-muhsanat itu perempuan-perempuan yang menjaga diri, yang masih berstatus sebagai istrinya orang, itu tidak boleh, itu haram dinikahi. Baru kalau sudah cerai, baik cerai mati atau cerai secara hidup, terjadi perpisahan, tolak, itu boleh dinikahi. Itu pun setelah masa iddah. Kan gitu. Jadi kalau ada orang perempuan, punya suami, kemudian dia selingkuh. Lawang menikah saja yang sah saja tidak boleh. Apa mana zina selingkuh? Dosanya bau wes. Saking gede ini. Sama, laki-laki juga sama. Makanya Al-Quran tegas sesungguhnya sanksinya. Perbuatan zina yang dilakukan orang yang dalam status dia menikah atau sudah pernah menikah, itu hukumannya lebih berat dibanding yang masih belum menikah atau statusnya belum menikah. Ya podo dosanya podo gede nih, cuman ini lebih besar lagi hukumannya, berarti dosanya lebih besar. Jadi kalau belum menikah itu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wah, kalau sudah menikah ini dirajam sampai mati. Makanya hati-hati. Nah, kembali ke tadi, apa hubungannya dengan maaf tadi itu? Nah, setelah turun ayat tentang membersihkan, tadi ya, Sayyidah Aisyah itu dibersihkan namanya, innalladzina yarmunal muhsanat. Jadi Sayyidah Aisyah itu disifati dengan muhsanat. Wanita-wanita yang menjaga dirinya, jadi bisa menjaga betul. Ya, menjaga itu cakupannya luas. Ya, pokoknya menjaga diri lah. Sekarang itu kan banyak kasus, orang itu kan diuji masing-masing ya. Ada orang laki-laki itu yang mengharuskan dia bekerja umpama di dalam negeri, susah nyari kerjaan. Ternyata rezekinya di luar negeri. Akhirnya tinggal di luar negeri jadi TKI. Saya tahun yang lalu Ramadan itu kan ke Korea. Saya itu ketemu dengan teman-teman yang di sana itu. Saya tanya, sudah berapa tahun? Ada yang 10 tahun tidak pernah pulang. Jadi istrinya ya tetap dikirimi anaknya. Loh, gitu itu ternyata ada kejadian. Dia di sana sudah menjaga, karena di Korea itu kalau jadi TKI di sana, perempuan yang jadi TKI di Korea itu tidak banyak. Lebih banyak laki-laki persentasenya. Kalau yang banyak perempuan itu di Malaysia, Taiwan itu masih banyak. Kalau di Korea perempuannya tidak banyak. Karena Korea itu pengiriman pembantu rumah tangga itu tidak ada. Orangnya di sana banyak yang mandiri. Jadi pekerjaannya itu sama-sama beratnya dengan laki-laki. Sehingga kalau ke Korea, kalau yang perempuan itu berat. Tapi kalau di Malaysia, itu kan di Arab Saudi, itu kan jadi di rumah. Kalau yang perempuan, itu pembantu rumah tangga, ART atau PRT. Nah, itu ternyata sudah dikirimi uang dari sana. Ternyata uangnya di sini hasil kiriman dari suaminya itu oleh istrinya dipakai untuk selingkuh. Wah, ini dosanya besar sekali. Sudah dinafkahi, golek-golek soro di kono, berjauhan LDR, ternyata uangnya dipakai yang lain, tidak beres. Atau sebaliknya, istrinya yang bekerja ke sana dikirim, suaminya di sini sudah menikah lagi. Wah, ini bahaya ini. Yes. Kemudian, innalladzina yarmunal muhsanat. Sayyidah Aisyah itu disifati al-ghafilat. Ghafala itu makna asalnya itu adalah lalai. Karena kalau lihat di ayat di dalam juz 9 itu,
Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Terakhir penutupnya ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi penduduk neraka itu dari golongan jin dan manusia itu yang memenuhi jahanam itu disebabkan karena mereka punya hati tidak memfungsikan dengan baik, punya pandangan, punya mata tidak difungsikan, punya pendengaran tidak difungsikan. Mereka itu penutupnya adalah orang-orang yang lalai. Ghafil itu lalai. Itu makna asal. Tapi di sini Sayyidah Aisyah disebut al-ghafilat itu bukan berarti artinya beliau orang yang lalai terhadap Tuhan. Enggak, tapi ghafilat itu jangankan berpikir berbuat zina, berpikir berbuat keji, jangankan melakukan, berpikir terlintas saja tidak pernah. Jadi kayak orang yang lalai, berpikir saja tidak pernah, apalagi sampai berbuat. Paham? Jadi umum sampean, jadi santri. Ngaji tok, ibadah tok, karena ibadahnya yang luar biasa, ngajinya yang luar biasa, berpikir pacaran saja tidak pernah, apalagi sampai pacaran beneran. Nah, arek sing wis pacaran temenan, iku mesti sadurunge didahului oleh pikiran. Karena lihat teman akrabnya wis pacaran, dia apa namanya dalam diri itu? Nggak tahu lah. Pokoknya dirinya kemudian terpacu. Aku kapan yo? Mikir akhirnya. Wah, itu ada cowok keren. Saya harus mendapatkan dia. Mulai dia mikir, cari strategi. Akhirnya pacaran temenan. Jadi ini santri, kalau disebut al-ghafilat, itu berarti ojo mana pacaran temenan. Mikir pacarannya lo enggak. Berarti kalau sampai bisa santri seperti ini luar biasa. Saya masih santri, gak kepikiran itu. Karena apa? Saya sibuk dengan menghafal Quran. Saya sibuk terus, saya sibuk belajar. Saya sibuk kuliah. Bagi yang kuliah. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Disifat al-mu'minat. Orang yang menuduh orang baik-baik melakukan keburukan, lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka dilaknat. Makanya melemparkan tuduhan itu jangan sembarangan. Nah, terus afanya di mana? Ada di sini. Abu Bakar tadi, kan dia saking gregetan tahu ya. Kepada orang yang menyebarkan termasuk yang sudah disubsidi, itu kan seakan-akan begini, orang ini kok tidak tahu terima kasih ya. Sudah dipenuhi kebutuhannya, kok masih ikut menyebarkan aib, menyebarkan berita bohong anak saya. Akhirnya Abu Bakar kan berjanji untuk menghentikan subsidi itu. Ternyata turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Apa artinya? Jangan bersumpah, jangan berjanji. Jadi orang yang punya kelebihan rizki, orang yang punya kelapangan rizki, itu jangan bersumpah, jangan berjanji untuk menghentikan bantuannya. Kepada siapa? Kepada keluarga dekatnya. Kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Karena orang yang berhijrah di jalan Allah itu mereka otomatis meninggalkan harta bendanya zaman itu ya. Sehingga tidak punya apa-apa. Itu dibantu. Ternyata Abu Bakar tadi bersumpah gara-gara tadi itu sebabnya. Apa lanjutan ayatnya? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka, orang-orang yang punya kelebihan rizki, kelapangan rizki itu memberi maaf. Tidak hanya memberi maaf, karena memberi maaf, ini sudah berat. Disambung lagi wal yasfahu. Musafaha itu maknanya berjabat tangan. Tapi dari sofaha maknanya asalnya lapang dada. Kenapa kok jabat tangan dengan lapang dada itu sama? Karena orang mau berjabat tangan itu dikarenakan lapang dada. Kalau dadanya tidak mau memaafkan, dia berjabat tangan itu kalau terpaksa saja, umpama halal bihalal di sekolahan. Musafaha. Tapi gak gelem delok. Salaman ini. Soalnya cek mangkel. Itu tidak boleh. Lawang Abu Bakar yang disakiti saja itu diperintah untuk wal ya'fu wal yasfahu. Apalagi kita hanya disakiti teman gara-gara omongan. Ada temannya ngomongnya sedikit tapi nyelekit.
Habis liburan panjang, balik ke pondok. Karena kalau liburan di rumah kan mungkin makanannya terjamin. Camilannya banyak, pagi camilan, nanti agak siangan dikit makan, nanti lapar tidur makan lagi. Wah, akhirnya balik ke pondok, bobotnya nambah 5 kilo. Begitu sampai di pondok, dikatain sama temannya, oh kamu mulai perayaan kok tambah lemu. Waduh, kena ungkapan tambah lemu itu sakit hati. Arek iki ngomongi koyok-koyok enak tapi ternyata nyelekit. Akhirnya jadi masalah. Karena ada orang itu yang urusan fisik itu sensitif. Tapi yang cuek juga ada. Makanya hati-hati. Lu ngono iku lho akhirnya halal bihalal tuh salaman gak gelem, ketemu gak gelem. Ketemu ada sih dia ya ngomongnya gak enak. Males saya. Wah, itu padahal begitu toh. Bayangkan bagaimana dengan Abu Bakar yang putrinya ya itu sampai diomongin kayak begitu, diberitakan yang enggak-enggak. Sakitnya tuh di sini. Tapi oleh Allah diperintahkan wal ya'fu wal yasfahu. Karena kalau bisa wal ya'fu wal yasfahu, balasannya coba sampean lihat. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak mau? Apakah kalian tidak senang kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Semua orang pasti punya dosa. Tapi apakah kalian tidak senang kalau Allah mengampuni dosa kalian? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Itulah makna dari afa ya'f. Kalau dalam surat yang lain, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Juz 25, surah Asy-Syura. Barang siapa yang mau memberi maaf. Dah hanya itu, tapi wa aslaha, berbuat baik. Kita itu kadang-kadang memberi maaf, tapi belum berbuat baik. Karena begini, arek iku tak sepuro, tapi aku mau berbagi sama dia. Kok enak? Berarti masih jangget. Berarti belum wa aslaha. Padahal kalau bisa dua-duanya itu, fa ajruhu 'ala Allah. Pahala yang diberikan kepada man orang tadi itu ditanggung oleh Allah. Paham? Itulah esensi makna halal bihalal. Jadi kita ini halal bihalal. Kenapa? Karena sudah ada konsumsinya. Sebelum saya datang, tehnya sudah datang dulu. Monggo diminum yang lain. Tehnya cuma satu ya, yang di sini. Kalau yang sampean, karena kalau sampean bawa teh semua, nanti nggak ngaji-ngaji. Mana yang lain masih bikin teh? Wow, dewe-dewe. Besok-besok waktu nanti sampai 4:30. Ini waktu kita kurang 3 menit ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kitab saya, tadi saya tanyakan, ternyata ada 2 item yang di kitab saya tidak ada. Ini langsung al-babul awal. Terakhir kemana? Al-wakil, langsung pada al-infaq al-mamduh fi syar'i. Mau tak bacakan sini, tak pinjam kitabnya. Nah, hafal saya. Enggak apa-apa. Sampean kok nebeng di yang lain ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Ana al-laili. Ana al-laili. Sampai situ ya? Apa ya? Bukan saya tidak modal, saya sudah modal, tapi tidak tahu gimana ceritanya di kitab yang terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah ini ada 2 item yang tidak ada. Ana aisa'atuhu. Jadi saat itu maknanya waktu. Kalau ana al-lail, waktu malam, artinya sepanjang malam. Ana itu jamak. Wa fi wahidiha, lan iku ing dalam bentuk mufradnya lafat ana. Anak yang bahasa Arab, bukan anak bahasa Indonesia. Beda. Kan ada ana al-laili wa atrafan nahar atau ana al-laili wa ana an-nahar. Ana itu mufradnya arba'u lughatin utawi ada 4
bahasa. 4 bahasa itu ada 4 bentuk mufrad. Bahasa Arab itu ada yang jamaknya 1, mufradnya banyak, contohnya ini. Ada yang mufradnya 1, jamaknya lebih dari 1. Contoh, ustadzun, jamaknya asatid dan asatidah. Asatidah itu jamak dari ustadzun. Makanya kalau ada orang sambutan atau pidato yang saya hormati, para asatid dan asatidah, itu berarti podo-podo lanang kabeh. Mestinya kalau mau sampean spesifikkan, sajane bahasa Arab itu para asatid atau asatid itu sudah mencakup semua, baik guru laki-laki ataupun guru perempuan. Tapi kalau mau dibedakan, asatid dan ustadzat gitu, Rek. Bukan asatidah. Karena asatidah itu jamak dari ustadz juga. Faham? Tilmizun jamaknya talamid, talamidah. Kalau perempuan tilmidatun, tilmidat. Kalau ini anaa itu jamak mufradnya apa? Ada 4. Bisa inan, bisa anan. Inan jamaknya ana, anan jamaknya ana. Bikasril hamzati wa fathiha, dengan kasroh hamzahnya dan fathah. Jadi bisa kasroh hamzahnya inan atau fathah anan. Wa ini, wa inu. Gak usah tasdid ya. Kalau ini beda lagi. Ini gak usah tasdid. Wa inu bil ya wal wawi. Jadi hamzahnya di kasroh tapi bukan inan tapi ini, inu. Wal hamzatu maksuratun fihima. Hamzahnya dua-duanya di kasroh. Ini dan inu. Bahasa Arab ada ini, ada inu. Kalau kita ada ini, ada itu. Beda tapi. Wa mithluhu, dan seperti lafat anak, iku al-ala. Yaitu lafat al-ala. Ala itu dalam surat Ar-Rahman itu loh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa artinya ala itu? Wahia an-ni'amu. Ala itu adalah ni'am. Ni'am itu jamaknya ni'matun. Jamaknya ni'am. Berbagai nikmat. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma. Maka nikmat yang manakah? Sudah aneka nikmat yang buahnya itu nikmat yang manakah yang kalian dustakan? Itu pertanyaan itu diberikan kepada jin dan manusia. Makanya dhamirnya menggunakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan begitu. Karena jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk menyembah, termasuk untuk bersyukur. Kok tidak ada syukurnya? Diungkaplah di situ aneka anugerah nikmat yang kemudian ada pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa fi wahidiha al-lughatul arba'u. Dan iku ing dalam bentuk mufradnya lafat al-ala, al-lughatu utawi pira-pira bahasa al-arba'u yang 4, ay arba'u lughatin. Cuma dibentuk sifat mausuf ini. Yaitu pira-pira bahasa kang papat. Artinya ada 4 lughat mufradnya. Apa itu? Rupane ilan, wa alan, wa ila, wa ilwun. Jadi ini mufrad dari lafat ala ilwun. Hukiya hadza kulluhu sapa al-wahidi. Hukiya diceritakan atau diriwayatkan apa hadza kullah atau kulluh. Ini semua diceritakan oleh siapa? Oleh Imam Al-Wahidi. Nah, ini sampun. Yes. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Al-infaq al-mamduh fi syar'i.
Al-infaq utawi infak. Ini penjelasan dari yang ada di bab 1. Ini kan kita masuk penjelasan kata-kata atau kalimat atau lafaz. Yang ini ada di bab pertama, yaitu firman Allah yang ada dalam surah Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu dan senantiasa mentilawahkan kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa aqamus shalah, dan senantiasa mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami anugerahkan, apa yang kami rizkikan kepada mereka. Infaknya sirron, baik dalam keadaan sir, tersembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Tersembunyi itu ketika sampean tidak ada orang sama sekali. Umpama kalau ke masjid, kalau tidak ada orang dengan ada orang, infaknya tetap sama. Sama-sama 10.000. Yang banyak itu kadang-kadang, kalau sirron, tolak-tolak gana uang, nggak jadi 10.000. Cari uang receh atau 2.000-an. Baru kalau ada orang, agak besaran dikit. Kenapa? Karena dilihat orang, infaknya 10.000, santri loh padahal. Wah, begitu. Nah, orang-orang yang di sini yang nanti disebutkan liwafiyahum ujurahum, Allah penuhi pahala mereka dan Allah tambahkan fadl bagi mereka, itu kalau ada orang yang dia berinfak itu baik dalam kondisi sepi ataupun kondisi rame, dan itu tidak merubah. Ada orang tuh yang mau sodako, datang ke masjid bareng teman-temannya. Ternyata pas mau nyemplungi kotak amal, teman-temannya tidak di situ. Akhirnya membatalkan. Kasih tahu, kalau sing ngeruh, percuma. Nah, ini berarti belum sirron wa ala niatan. Paham? Nah, apa sih infak itu? Nah, inilah dijelaskan di bab ini. Sekarang kita bahas ini. Ternyata infak itu yang dimaksud yungfiquna wa anfaqu mimma razaqnahum, al-infaq al-mamduh, infak yang terpuji fi syara', dalam syarak, artinya dipuji oleh agama. Kan infak itu maknanya begini, Rek. Infak itu pokoknya sampean mengeluarkan harta sampean, itu namanya menginfakkan harta sampean. Ya. Tapi yang dipuji itu kalau orang mentasarrufkan harta, menginfakkan harta itu untuk ketaatan kepada Allah. Sama nyumbang pondok, nyumbang madrasah. Di pondok ini kan biasanya ada iuran wajib untuk kebutuhan-kebutuhan yang kembali ke kita sendiri. Ada urunannya. Umpama di lokal sini loh ya. Buat beli apa? Pel-pelan, sapu. Sampean jangan merasa itu sesuatu yang memberatkan. Sampean niati saja, infak itu, uangnya kan dari orang tua sampean. Itu sesungguhnya berpahala. Kenapa? Logikanya begini. Sampean ikut nyumbang. Lalu uang itu dikelola untuk kegiatan. Kegiatan itu untuk beli konsumsi sendiri. Kan begitu? Konsumsi itu kembalinya kemana? Ke kita sendiri. Jangan mikirnya begini, aku infak kok. Itu aku yang paling akeh. Enggak, itu buat bareng-bareng. Jadi nanti konsumsi itu untuk mensupport semangat sampean. Nanti setelah tibaan, setelah solawatan, setelah ini ada konsumsinya. Umpama lo ya, beli apa, begitu makan bareng-bareng, kan seneng. Terus untuk nyapu, karena kalau disapu ini kemudian bersih buat ngaji nyaman. Coba kalau sampean enggak mau urunan, gak ono sapu, gak ono pel-pelan, disebuli tok. Kayak ini. Gak iso resik. Akhirnya mau ngaji, enggak, ini kebetulan satu aja ini. Cuma enggak ada namanya, ini punya siapa ini. Ya. Ini rontok ini. Ya. Jadi sapu, pel, dan seterusnya lah, kegiatan. Jadi itu namanya infak. Lah infak yang terpuji itu kalau dalam ketaatan. Ada enggak infak yang tidak terpuji, yang tercela? Ada. Umpama ada orang kaya, miliarder, konglomerat, dia punya anak buah banyak. Termasuk anak buahnya itu orang yang mabuk-mabuk.
Dipanggillah orang yang mabuk. Kamu mau menjadi bodyguard saya, tak support. Setiap hari dibelikan minuman keras. Dikei duit kayak judi. Ini namanya infak yang tercela. Paham? Kenapa? Karena untuk maksiat, untuk durhaka kepada Allah. Sampai dikirimi orang tua. Orang tua sudah menginfakkan hartanya untuk sampean, untuk anak saya yang menuntut ilmu. Lah kok uang kirimannya dipakai beli kuota, HP-nya disembunyikan, lalu untuk janjian dengan cowok di sawah. Ini namanya bukan infak yang mamdu. Umpama lo ya, wong itu kok. Aku gak rono apa enggak ini. Tapi kalau ada segera diakhiri. Karena kadang-kadang kita itu tenang, merasa aman, tidak ketahuan. Saya yakin pasti akan ketahuan. Tinggal soal waktu. Baik ketahuan pengurus, ketahuan pengasuh, ketahuan orang tua. Ya begitu ngomong. Jadi untuk hal yang buruk pokoknya. Tapi kalau sama dapat kiriman, kemudian makan lauknya kok biasa, sampai nanti pingin kalau pas Jumat pingin beli makan sing rada enak titik lah. Itu boleh. Kenapa? Untuk mensupport dari sisi gizi, umpama begitu. Tapi rasa iki nek mondok iki makmi wis rada enak-enak ya. Lauknya sudah lumayan ya. Kalau dulu zaman saya itu pramuka tok. Pramuka itu gantian tahu tempe. Tahu itu atasan pramuka, kan coklatnya rodok gak nemen. Tempe kan bawahannya kan rodok nemen coklatnya. Makanya biasanya sebutannya lauknya pramuka, tahu dan tempe. Kan seragam kan gitu kan, yang atas kan kayak tahu kan warnanya. Yang nisar itu tempe. Jadi beda. Masuk pramuka sampean itu atas bawah sama kan enggak beda ya? Mesti beda pramuka, emangnya seragam pramuka. Kalau ditarik lagi zaman mondok lebih yang lama lagi, masak dewe. Bayangkan ya, anak sekarang itu. Saya tidak tahu kalau di sini. Di tempat lain itu banyak tebuireng, MK. Makan tinggal makan. Nyuci, langsung tinggal numpuk, diambil laundry. Nah, ini kan ada yang laundry juga. Terus gak nyuci kan, berarti makan sudah tidak pakai masak. Laundry nggak pakai nyuci. Kenapa? Pertanyaan besarnya. Kenapa kok ngajinya itu kadang-kadang tidak lebih sregep santri zaman dulu? Ya walaupun yang sregep juga ada. Sama lihat santri zaman dulu. Bangun jam 2:30, jam 2, itu harus ngeliwet dulu. Adang. Karena tidak ada jasa boga. Nanti baju juga begitu, nyuci sendiri. Sampai kalau membaca biografinya almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Tolha Hasan. Ya Tolha itu termasuk orang dekatnya Gus Dur, dulu Menteri Agama. Sudah wafat tahun 2019 yang lalu. Itu beliau kan dulu mondok di Tebuireng. Beliau itu 2 pupu minduan dengan almarhum Pak Amar. Pak Amar dulu kepala MTS yang wafat. Menangi ya, ada yang menangi ya. Pak Asrori Amar itu. Ya Tolha itu dulu ketika mondok di Tebuireng itu orang enggak punya. Sehingga beliau itu untuk makan itu harus nebeng orang-orang yang dulu kan orang tua itu nggawani ke pondok itu beras untuk liwet. Beliau itu karena tidak ada kiriman beras, akhirnya beliau menjadi buruh liwet. Buruh liwet itu ya bagian ngeliwetkan orang-orang yang kirimannya banyak tadi agar nunut bisa nunut makan. Bayangkan. Terus beliau itu buruh setrika. Setrika zaman dulu itu ya Allah soro. Sama mungkin tidak menangi ya. Saya masih menangi tapi bukan masa saya masih kecil waktu itu. Setrika itu dibuka begini, ada gambarnya ayam, patuknya dibuka begini, diisi areng. Arengnya dinyalakan dulu, dimasukkan ke dalam setrika. Itu besi, baja berat. Karena kalau begitu tidak panas. Itu untuk setrika, jadi areng itu. Biar licin baju itu. Belum ada setrika listrik. Dan itu berat. Itu beliau juga nyetrika. Jadi bajunya yang orang kaya-kaya tadi itu disetrika lagi. Itu jadi orang. Bahkan profesor, doktor, kiai haji. Perjuangannya luar biasa. Nah yang sekarang juga ada.
Santri-santri yang hebat juga banyak, karena kan waktunya sudah banyak yang luang. Tapi mengapa? Ya termasuk orang sekarang ya. Orang sekarang itu kan di rumah itu yang nyuci mesin, yang masak kompor gas, ya, yang apa sudah pakai oven listrik. Tapi orang sekarang itu, anaknya itu 2, itu dia sibuk bekerja, anaknya ini yang ngeramut pembantunya. Sampean dulu punya mbah sampean itu, mbah saya itu, ayah saya itu 11 bersaudara. Anaknya orang dulu kan banyak-banyak. Ya enggak ada mesin cuci, ya enggak punya pembantu, ya semua dikerjakan sendiri. Tapi ya iso ngaji, ya ibadah. Lah wong saiki ku termasuk kita-kita ini ya, termasuk saya, itu semua sudah dilayani oleh mesin, tapi ternyata kitanya masih kurang maksimal. Ada pertanyaan besar, ini kenapa? Ternyata salah satu jawabannya dulu enggak ada HP, enggak ada gadget. Sekarang kan orang seringkali tersibukkan oleh gadget kalau tidak bisa memanage dengan baik. Ya, sampai kalau pas pulang itu loh, kate ngaji kan abot terus mumpung di omah wis HP-an naik. Sampai di depan HP itu 1 jam 2 jam itu geser HP pakai jempol gak kerasa. Orang guyu-guyu dhewe. Buka TikTok, video ini, alasannya ini penting, ini ilmu ini. Geser lagi, gak kerasa itu. Ya pakai aja pakai, tapi secukupnya gitu. Jadi jangan berlebihan. Sampai di rumah itu orang tua kadang-kadang ingatkan sama, ini ngaji ini kapan? Alasan sampean kan klasik itu. Mumpung di rumah, kalau di pondok saya ngaji terus karena enggak boleh HP-an. Iya tah, ngaji terus tah. Muka-muka iya gitu ya. Jadi ini namanya al-infaq al-mamduh fi syar'i. Apa al-infaq al-mamduh itu? Iku ikhrajul mali, mengeluarkan harta fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Tadi itu penjelasannya. Jadi infak itu cakupannya luas. Ada orang tua, bapak mendapatkan penghasilan, lalu mentasarrufkan hartanya untuk anak-anaknya, untuk keluarganya dalam hal ketaatan, itu juga masuk kategori infak. Sampai masuk pondok. Lalu ada infak pesantren, bangunan, 20 juta, umpama loh ya. Di sini enggak lebih. Ada pondok-pondok besar tuh infak sekian juta. Saya tuh heran kadang-kadang, pondok-pondok yang besar-besar itu yang bayarnya mahal-mahal itu, infaknya mahal itu ternyata inden-inden sampai antri-antri. Di Malang itu ada namanya Rusina. Itu indennya sudah sekian tahun. Itu kalau masuk itu biaya masuknya saja itu kalau sekarang mungkin sudah 50-60-an juta. Tapi memang fasilitasnya luar biasa di dalam. Cuma diangan-angan, kadang-kadang ada orang yang ketika belajar karena fasilitasnya luar biasa, akhirnya terlena dengan fasilitas yang ada. Fasilitas itu penting, tapi kadang-kadang sering melalaikan manusia dari tujuan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Tapi kalau tidak ada fasilitas sama sekali ya repot. Tapi biasanya orang itu dengan penuh ada yang keterbatasan ini, maka dia akan berusaha. Tapi kalau fasilitasnya full kan nyantai biasanya. Sama dengan orang punya waktu luang banyak, itu nyantai. Karena setannya godanya begini, kamu jangan ngaji sekarang, ntar kan masih longgar. Nyantai aja lah dulu. Kamis siang setelah sekolah, itu biasanya sudah mulai nyantai. Kamis, muskati Jumat, nyantai dulu lah, ojo ngoyo-ngoyo. Engko yo prei ngajine. Wah, akhirnya ngajinya berkurang. Wong itu kok. Nah. Tapi ada yang Kamis rewegep, Jumat rewegep. Ono. Tapi enggak tahu di mana. Mudah-mudahan di sini juga ada. Tapi sregep ya sregep, tapi kadang-kadang kita juga butuh istirahat. Cuman kadang-kadang istirahat kita kebablasan. Akhirnya untuk mulai sregep lagi berat. Nah, ini yang jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Sampai kok nempel ke temannya ya?
Muga-muga manfaat, muga-muga barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك وجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل السنة والجماعة ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.